Hai, bertemu kembali di BMC, Belajar Manajemen Cepat. Di sini kita akan belajar manajemen secara cepat dan mudah. Karena kita akan belajar dengan satu, prinsip manajemen, dua, dengan konsep aktivitas. Yang pertama, apa itu prinsip manajemen? Kata prinsip berarti pedoman yang mendasari untuk berpikir dan bertindak. Contohnya, manajemen dari kata manage atau kelola dan sering dipakai dalam sehari-hari. Manage uang berarti mengelola uang agar dalam penggunaannya optimal. Memanage waktu artinya penggunaan waktu seoptimal mungkin. Prinsip manajemen adalah optimalisasi. Dua, apa itu konsep aktivitas? Kata konsep sendiri artinya gambar suatu rancangan. Jadi konsep aktivitas berarti gambar suatu rancangan aktivitas. Contoh, konsep TQC, Total Quality Control. Dalam TQC ada 3 hal yang penting. 1. Tujuan utama adalah perbaikan berkelanjutan. Kedua, fokus kepuasan pelanggan. Ketiga, melibatkan semua karyawan. Jadi konsep TQC adalah perbaikan berkelanjutan dengan fokus kepuasan pelanggan dengan mengikut sertakan semua karyawan. Dengan memahami prinsip manajemen dan konsep aktivitas, maka tidak sulit mempelajari semua manajemen yang ada di perusahaan. Dalam BMC, belajar manajemen cepat, akan dibagi 7 bagian dan setiap bagian berisi 10-15 pembahasan. Sebelum belajar, kita harus mempunyai pemikiran bahwa manajemen itu mudah. Manajemen bisa dipelajari dengan cepat. Dalam pembahasan kali ini kita akan belajar manajer operasional pabrik, yaitu pembahasan mengenai siapa itu manajer operasional pabrik dan apa tugas dan tanggung jawabnya. Manajer operasional pabrik ini adalah salah satu pembahasan dari seri keahlian dasar pengendalian operasional pabrik. Kita akan belajar perihal manajer operasional pabrik dengan pertanyaan, apa itu manajer operasional pabrik? Sebelum menjawab apa itu manajer operasional pabrik, sebaiknya terlebih dahulu mengerti satu persatu dari kata tersebut. Ingat, manajemen identik dengan optimalisasi. Manajer adalah orang yang menjalankan manajemen tersebut. Sedangkan operasional identik dengan mekanisme atau metode. Dan kata pabrik berarti tempat pengelolaan sumber daya menjadi produk atau produk lah. Salah satu sumber daya yang ada di pabrik adalah sumber daya manusia yang terorganisir, yang disebut organisasi. Konsep organisasi sendiri adalah sekelompok orang, 2 atau lebih, 1 mempunyai tujuan sama, 2 bekerja sama, ketiga mempunyai aturan dan tanggung jawab masing-masing. Oke, saya coba gabungkan. Manajer operasional pabrik adalah orang yang mengelola pabrik dengan memakai keahlian perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk menghasilkan produk yang optimal melalui orang lain. Anda bisa merangkai sendiri dengan memasukkan prinsip-prinsip dari kata tersebut. Tidak perlu sama, tetapi semua arti tersirat di dalamnya. Area tugas manajer operasional pabrik. Manajer produksi bertugas mengolah sumber daya menjadi barang. Sedangkan manajer operasional lebih luas lagi, yaitu dari asal bahan baku yang sering disebut supplier sampai ke pemakai akhir atau customer. Tetapi ada yang membedakan antara manajer produksi dengan manajer operasional dengan melihat produk yang dihasilkan. Manajer produksi menghasilkan barang, manajer operasional menghasilkan barang dan jasa. Apa hubungan dengan supplier dan customer? Hubungan dengan supplier, manajer operasional pabrik ikut dalam pencarian, pemilihan, dan mendevelop supplier agar kualitas barang yang disuplai sesuai dengan kemauan kita. Sedangkan dengan customer atau pembeli, manajer operasional pabrik memonitor dan mengukur kepuasan customer terhadap produk kita dan menampung apa yang mereka inginkan dengan mendevelop bersama-sama. Kita lanjutkan dengan apa aktivitas utama manajer operasional pabrik. Ada 3
aktivitas utama manajer operasional pabrik, yaitu 1. Pengambilan keputusan, kedua pencapaian tujuan, dan ketiga pengendalian sumber daya. Kita bahas yang nomor 1, aktivitas pengambilan keputusan. Dari awal kerja, dari pagi sampai malam, setiap hari banyak masalah yang harus diselesaikan. Contohnya ada problem pencapaian target volume, target safety, target kualitas. Di sini manajer dituntut bisa menganalisa problem, mengevaluasi, membuat keputusan, dan memonitor hasilnya. Aktivitas pencapaian tujuan, setiap saat harus mengontrol pencapaian antara rencana dengan realita pencapaian. Apakah sesuai? Pencapaian tujuan perusahaan adalah sesuai dengan visi, misi, goal, dan objektif perusahaan. Dan selalu mengevaluasi activity plan yang sudah dibuat agar tujuan dan sasaran tidak melenceng. Ketiga, aktivitas pengendalian sumber daya. Apa yang dikendalikan? Yang dikendalikan adalah 6M1E, yaitu manusia, modal, material, mesin, atau peralatan, metode, market, dan energi. Apanya dari 6M1E yang dikendalikan? Yang dikendalikan ada 6 hal, yaitu kualitasnya, culture-nya, keuangannya, biaya dan pendapatan yang saya maksud, ketersediaan, keamanan dan keselamatan yang sering kita sebut 2Q 4G. Pengendalian manusianya. Kualitas karyawannya sudah cukup atau perlu ditingkatkan dengan training in-house atau eksternal. Culture karyawan sudah sesuai culture organisasi atau perlu improvement. Keuangan atau biaya atau salary untuk karyawan apa sudah sesuai dengan peraturan dan apakah perlu penyesuaian. Ketersediaan karyawan, apakah sudah memadai atau bahkan kelebihan karyawan. Perihal keamanan karyawan, apakah sudah terjamin, apakah masih ada ancaman dari internal atau eksternal. Perihal keselamatan karyawan, dalam bekerja sudah mencukupi, APD, alat pelindung diri, sudah bisa atau cukup untuk melindungi diri karyawan waktu bekerja. Dan semuanya yang berkaitan dengan pengendalian kualitas SDM, apakah sudah dijalankan prosedur yang ada sesuai dengan aturan yang ada. Itu semua adalah pengendalian manusianya. Pengendalian modal atau keuangan, kita harus kendalikan ketersediaan uang atau petty cash, apakah cukup untuk membeli material, membayar salary, untuk biaya lain-lain dalam operasional. Keamanan penyimpanan keuangan, apakah cukup, sudah aman di bank atau brankas. Dan yang penting adalah apakah semua aturan yang menyangkut pengendalian keuangan sudah berjalan dengan prosedur yang ada. Pengendalian material. Kualitas material apakah bisa memenuhi standar, jika dipakai produksi apakah terlalu tinggi atau kurang. Harga material apakah sudah sesuai dengan harga pasar, apakah perlu minta diskon atau minta diturunkan. Ketersediaan material, apakah cukup stok di pabrik, apakah stok terlalu tinggi dan perlu diturunkan, atau sebaliknya terlalu sedikit dan bisa mengganggu produksi. Pengendalian keamanan material, apakah sudah baik, apakah sudah aman, pemisahan material sudah bagus, apakah suhu dan sirkulasi udara cukup. Dan yang penting, apakah semua prosedur pengendalian material sudah dilaksanakan dengan baik. Pengendalian mesin dan equipment, kualitas mesin, apakah masih bisa dipakai, apa perlu di repair atau diganti, atau bahkan perlu lebih presisi atau high quality. Biaya perbaikan untuk mesin apakah terlalu mahal, apakah perlu di repair di internal atau maintenance rutin di internal. Ketersediaan mesin atau equipment masih memadai jika produksi dinaikkan.
Keamanan mesin, apakah mesin safe untuk bahan kimia tertentu atau perlu mesin lagi agar bisa dipakai untuk bahan tertentu? Apakah desain pengamanan pada mesin dan peralatan sudah cukup? Apa perlu sistem safety lagi? Dan yang penting lagi adalah apakah semua prosedur untuk pengendalian mesin sudah berjalan dengan baik? Pengendalian metode, prosedur atau aturan. Apakah kualitas metode yang digunakan sudah cukup atau perlu ditambah? Atau ditambah SOP lagi untuk instruksi kerja yang baru? Apakah prosedur yang berhubungan dengan culture sudah cukup? Apa perlu tambahan lagi yang lebih jelas? Metode atau prosedur mengenai keuangan. Apakah metode untuk keluar masuk uang sudah aman atau masih ada dimungkinkan kebocoran? Metode ketersediaan, apakah sudah baik? Mengenai prosedur FIFO, FIFO, dan lain-lainnya. Ketersediaan pasar, apakah masih dimungkinkan untuk menaikkan produksi atau bahkan harus menurunkan produksi? Keamanan pasar masih terjamin, tidak ada sabotase atau kecurangan, atau produk sudah tidak aman karena kuno dan harus mengikuti teknologi baru. Yang terakhir adalah pengendalian energi. Apakah kualitas energi yang dipakai sudah baik? Apakah perlu menaikkan kualitas? Contohnya air, perlu penyaringan air lagi? Kualitas gas apakah stabil? Harga energi yang kita beli apakah sudah kompetitif atau perlu mencari supplier lain lagi? Ketersediaan energi apakah cukup atau perlu disediakan stok lagi? Apakah perlu tangki bahan bakar lagi? Apakah perlu baterai listrik? Keamanan dalam penyimpanan energi apakah sudah cukup? Dan yang penting lagi adalah aturan yang ada perihal pengendalian energi sudah dilaksanakan dengan benar. Demikian contoh dari pengendalian semua aspek di pabrik. Terima kasih sudah mengikuti BMC, Belajar Manajemen Cepat. Demikian pembahasan singkat, semoga bermanfaat bagi semua, khususnya mahasiswa manajemen dan calon pimpinan perusahaan. Selamat bertemu kembali di pembahasan yang lain. Ingat selalu, manajemen itu mudah, manajemen bisa dipelajari dengan cepat. Kita selalu harus semangat, salam BMC.